Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, hari ini saya ingin mewawancara Bapak. Oh ya, dengan senang hati nih, dari kelas berapa? Kelas 9D. 9 di kelompok Kelompok di kelompok 4. Oke, tugas dari Bu Ida ya. Ya. Silakan. Ada yang Apa tugas dan tanggung jawab menurut Bapak? Apa saja peran utama seorang guru BK di sekolah? Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Peran dari guru BK di sekolah yang pertama adalah sebagai konselor di sekolah. Ya. Jadi guru BK itu yang pertama itu adalah sebagai konselor di sekolah, membantu anak dalam mencapai perkembangan secara pribadi, sosial, belajar dan karir. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebagai motivator di sekolah, anak-anak yang mengalami terkait dengan motivasi belajar, ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak. Terus yang kedua, sebagai mediator. Yang kedua kan tadi sebagai motivator, yang ketiga adalah sebagai mediator. Sebagai mediator ini terkait dengan permasalahan siswa yang ada di sekolah. Guru BK menjadi mediator permasalahan siswa dengan siswa, permasalahan siswa dengan orang tua, permasalahan siswa dengan guru. Bapak di sini sebagai guru BK sebagai mediator yang masalah yang dihadapi oleh siswa itu ya. Terus yang terakhir yaitu adalah sebagai peminatan, penyalur minat dan bakat kalian, pengarah minat dan bakat kalian terkait sekolah lanjutan. Jadi kalian kan nantinya sebentar lagi lulus, tentunya kalian bingung masuk kemana ya. Jadi di situ Bapak bisa konsultasikan ke Bapak terkait dengan hal-hal yang menjadi kebingungan kalian dalam mencari sekolah lanjutan. Nah, disinilah peran BK di sekolah. Oke, secara umum seperti itu. Oke, selanjutnya ada. Bagaimana Bapak membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, atau akademik mereka? Oke, yang pertama, kalau masalah pribadi, saya membantu masalah pribadi yang dihadapi oleh seorang siswa. Tentunya kalau masalah pribadi ini kan harus masalah privasi ya, terkait dengan masalah privasi. BK ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Bapak ini sebagai guru BK harus memegang asas kerahasiaan. Artinya masalah yang disampaikan oleh oleh siswa kepada konselor, kepada Bapak, itu Bapak jamin kerahasiaannya. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali anak tersebut atau siswa tersebut yang memberitahu. Ini menjadi sumpah Bapak sebagai seorang konselor dalam membantu menangani permasalahan siswa di sekolah, ya. Nah, tentunya kalau masalah pribadi, Bapak menanganinya itu dengan konseling. Ya, tentunya sebelum konseling Bapak melakukan observasi terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Ya, yang dihadapi oleh siswa di sekolah bisa melalui observasi melalui teman dekatnya, bisa observasi melalui pola perilakunya, bisa observasi melalui lingkungan belajarnya. Nah, ini yang dilakukan Bapak sebelum melakukan konseling terkait dengan permasalahan pribadi. Ya. Terus yang kedua terkait dengan permasalahan sosial yang dihadapi oleh seorang siswa. Sama juga saya melakukan observasi kepada siswa, bisa kepada temannya, sama seperti yang saya lakukan pada yang masalah yang pribadi. Akan tetapi di sini Bapak bisa melakukan pemetaannya itu, mengetahuinya itu terkait dengan masalah sosial ini dengan sosiometri. Pernah kalian ngisi kan sosiometri? Ya, sosiometri. Coba pilih 2 teman yang kamu sukai. Ya,
alasannya. Pernah kan seperti itu? Iya. Ya, setiap tahun pasti Bapak memberikan isian dengan sosiometri. Nah, itu yang menjadi acuan Bapak dalam pemetaan sosial kalian, hubungan sosial kalian. Di mana? Di ruang lingkup di kelas. Yang lebih besar lagi mana? Ruang lingkup sekolah. Ini yang dalam ruang lingkup di sosial ya. Terus di belajar akademik, Bapak dilakukannya itu melalui hasil belajar kamu. Bisa dilihat dari hasil belajar kamu melalui nilai akhir, melalui nilai ulangan atau nilai raport. Ketika kalian memilih motivasinya rendah, nilainya turun, pasti Bapak ketahui. Karena Bapak yang merekap setiap tahun mulai dari semester 1 sampai semester 5 itu adalah nilainya Bapak. Jadi Bapak mengetahui anak ini yang biasanya naik dari kelas 7 sampai kelas 8 nilainya 90, pada waktu kelas 9 nilainya turun menjadi 80. Nah, ini perlu dipertanyakan, ada apa? Gitu ya. Kenapa? Apa permasalahannya? Apa karena pacaran? Bisa itu ya? Iya. Bukan pacaran itu Pak, bukan meningkatkan motivasi belajar. Kadang ketika tengkar atau apa ya, ada masalah, itu bisa hilangnya bad mood kamu di situ. Jadi membuat down prestasi belajar kamu di situ. Terus yang terakhir itu adalah karir. Karir itu Bapak melakukan melalui tes minat karir. Nah, hasilnya apa? Ada di Bapak. Contoh Maida, karirnya nanti kedepannya ini seperti apa ya? Apa yang cocok profesi, apa yang cocok buat saya? Umi yang cocok profesinya nanti sekolahnya ketika kuliah itu apa ya, jurusan apa? Itu ada hasilnya. Pernah kalian ngisi kan minat karir? Vivi juga pernah ngisi kan? Nah, itu yang Bapak lakukan. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke. Strategi apa yang Bapak gunakan untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan atau konseling? Strategi yang Bapak pakai ya secara umum ya observasi. Ya, observasi informasi yang bisa Bapak dapatkan dari beberapa, bisa dari teman kamu, bisa dari orang tua, ya. Terus yang kedua adalah home visit, ya, yang bisa Bapak lakukan strategi dalam untuk bisa mengetahui anak ini memiliki tingkat kebutuhan atau masalah yang dihadapi. Itu melalui kalau home visit itu kita mendatangi langsung ke rumahnya, kita wawancara langsung orang tuanya, kita tanyakan langsung kepada orang tuanya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Bisa juga kepada observasi atau wawancara terhadap wali kelas atau juga kepada guru wali terkait dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu. Bagaimana Bapak bekerja sama dengan guru lain, orang tua, dan pihak eksternal untuk mendukung siswa? Oke, saya bekerja sama, tentunya harus bekerja sama ya. Bapak tidak bekerja sendiri di sini. Bapak bekerja sama dengan semua guru di sini. Baik itu guru mapel, baik itu wali kelas, baik itu guru wali, baik itu orang tua. Tentunya tujuannya adalah bagaimana bisa mendukung prestasi belajar kamu, motivasi belajar kalian. Ya, caranya ya Bapak harus menjalin komunikasi dengan wali kelas. Ya, orang tua kamu di kelas itu adalah wali kelas. Saya harus bisa menjalin komunikasi dengan wali kelas terkait dengan perkembangan. Bapak kan tidak tahu secara detail terkait dengan permasalahan kamu. Bisa saya dapatkan informasi itu dari wali kelas, bisa saya Bapak dapatkan dari guru mapel, bisa Bapak dapatkan dari guru wali. Nah, pihak eksternal yang Bapak libatkan di sini kemarin itu ya untuk bisa membantu setiap perkembangan motivasi belajar atau terkait dengan pendidikan lain ya. Bapak itu sekolah itu khususnya mendatangkan seperti BNN, seperti polisi untuk bisa memberikan pengarahan kepada kamu ya, kepada kalian semua biar
sedikit banyak kalian memiliki wawasan terkait dengan apa yang harus kalian lakukan. Contoh seperti BNN kemarin memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba, ya kan? Iya. Tidak mungkin Bapak bisa memberikan secara, mungkin Bapak hanya tahu secara teori, tetapi secara langsung saya mendatangkan sekolah, mendatangkan BNN untuk bisa memberikan edukasi terhadap kalian semua terkait tentang bahaya narkoba. Ini yang bisa sekolah lakukan. Ini yang sekolah lakukan dengan terkait dengan pihak eksternal, juga dengan kepolisian juga, ya kan? Pernah kan dengan kepolisian memberikan penyuluhan tata tertib berlalu lintas, ya, tentang apa, pendidikan, edukasi tentang pendidikan porno aksi dan pornografi. Itu yang tentunya itu adalah jalinan yang Bapak sekolah jalin dengan pihak-pihak eksternal. Dan ini juga terkait dengan tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai guru BK. Mungkin itu. Sudah, itu saja yang bisa saya tanyakan ke Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya Oh, Bapak. tidak apa-apa, dengan senang hati anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya, Pak. Kelas ya.